Ready, kids? Aye, aye, Captain! Oh! Break it down, bring it back, make it clap. Old thoughts, new block, wear that down. Bitches on the line, and you know Sejarah Starbucks. Apa itu Starbucks Coffee atau Starbucks Corporation? Adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berpusat di Seattle, Washington sejak tahun 1971. Yang didirikan oleh Jerry Baldwin, Chef Segal, dan Gordon Booker. Starbucks sendiri merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk Indonesia. Bagaimana perkembangan Starbucks di Indonesia? Bermula saat PT Mitra Adi Perkasa mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan Starbucks di Indonesia, dengan menunjuk Anthony Cotton untuk mengelola merek tersebut. Pada tanggal 17 Mei 2002, PT Sari Coffee Indonesia didirikan, yang merupakan anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa. Starbucks berkembang sangat pesat di Indonesia dengan jumlah 125 gerai di setiap kota di Indonesia. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa faktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku produk dan mendistribusikan barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Supply chain mencakup beberapa bagian utama, yaitu yang pertama bahan baku merupakan tahap paling awal dalam supply chain, di mana tahap ini bertujuan untuk memilah barang baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dua, supplier akan mengolah bahan mentah dan menjualnya secara grosir ke beberapa perusahaan. 3. Pabrik merupakan tahapan di mana bahan baku diolah kembali menjadi barang produksi yang sudah jadi. 4. Distribusi. Barang produksi yang sudah jadi kemudian diedarkan kembali ke retailer atau yang biasa dikenal sebagai pengecer. 5. Retailer merupakan tahap akhir barang produksi yang sudah jadi untuk dipasarkan sebelum akhirnya sampai ke tangan pelanggan. 6. Pelanggan. Ketika barang produksi yang telah sampai ke tangan pelanggan, demand yang diperoleh dari pelanggan mengharuskan perusahaan untuk kembali memproduksi dan mendistribusikan produk yang sama. Hal ini bertujuan agar rantai pasokan tidak terputus atau terhambat yang akan mengakibatkan kelangkaan produk. Dalam supply chain terdapat ada 3 aliran, yaitu 1. Aliran barang. Aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakaian akhir. 2. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. 3. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Ada 4 proses. Yang pertama, dalam pemilihan bahan baku, Starbucks Coffee Company memiliki tim yang melakukan penelitian mengenai kopi. Tim ini disebut dengan Starbucks Coffee Buyers. Tim ini akan mengevaluasi ribuan sampel yang akan dikirim oleh para petani kopi tiap tahunnya. Tim ini bahkan menghabiskan waktu selama 18 minggu dalam 1 tahun untuk mengelilingi dunia agar bisa mendapatkan kopi dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang kedua, Starbucks Coffee Company mengirim list order kepada supplier dengan mengirim kembali ke Starbucks Coffee Company. Selanjutnya yang ketiga, setelah menerima biji kopi dari para pemasok, Starbucks Coffee akan memproses biji kopi tersebut agar menjadi kopi yang berkualitas. Starbucks Coffee memiliki proses pemanggangan kopi khusus yang disebut dengan Starbucks Roast, sedangkan pengemasan dilakukan untuk menjaga kualitas kopi. Starbucks disebut dengan flavor look. Flavor look adalah pengemasan yang digunakan Starbucks Coffee untuk menjaga kesegaran dari kopi Starbucks. Selanjutnya produk-produk yang telah dikirim kepada distribusi, retail, dan toko
Selanjutnya, pihak toko akan menangani produk yang diterima untuk diolah sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan perusahaan agar menjadi bahan dasar pembuat minuman yang siap disajikan kepada para pelanggan. Konsumer akan melakukan payment atau pembayaran pada retail dan wholesaler, menerima invoice sebagai tanda bukti telah melakukan transaksi. Kemudian, retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distribusi. Sedangkan, pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment dan invoice yang telah diterima. Starbucks Coffee akan mengirimkan list material kepada supplier, dan Starbucks juga mengirim informasi produksi dan promosi kepada distribusi. Starbucks juga akan membuat perencanaan promosi dan produksi dan akan mengirim informasi penjualan dan pemesanan kepada wholesaler dan retailer.